Di sini saya akan membahas latar belakang dari penelitian supermarket terbaik di Indonesia. Bisnis retail dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Industri retail berubah dengan cepat. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari perubahan yang mendasar dan terus berkembang dalam format retail. Dengan perkembangan tersebut, maka muncullah istilah retail modern. Pola pikir dari retail modern sendiri adalah berpikir gaya hidup atau pola hidup yang sudah berbeda dari konsumen saat ini, di mana lebih menekankan pada one step shopping atau umumnya kita kenal dengan nama supermarket. Untuk itu di sini kita melakukan penelitian mengenai pemilihan supermarket terbaik di Indonesia. Untuk membandingkan ketiga alternatif supermarket dengan mengambil beberapa data responden dan menganalisisnya menggunakan metode AHP atau analisis hierarki proses. Tujuan. Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pelayanan supermarket terbaik di Indonesia. Tinjauan pustaka. Pengertian pasar. Secara umum, pengertian pasar merupakan suatu tempat di mana para penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harapan barang tersebut laku terjual dan dapat memperoleh uang sebagai gantinya. Jenis pasar. Pasar ditinjau dari kegiatannya, bedakan ke dalam dua jenis, yaitu pasar tradisional dan toko modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, kios, dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional, sebagian besar jual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan makanan, berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik. Dan ada juga yang menjual kue tradisional dan makanan Nusantara lainnya. Secara kuantitas, pasar tradisional umumnya mempunyai ketersediaan barang jumlahnya sedikit, sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik atau permintaan dengan konsumen. Dari segi harga, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan setiap pemilik usaha. Adapun waktu perdagangannya, pasar tradisional ini dikenal adanya pasar harian dan periodik tertentu. Misalkan ada pasar Legi, pasar Kliwon, pasar Pon, pasar Minggu, pasar Jumat, dan masih ada yang lainnya. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat akan komoditas pasar yang tidak selalu harus dipenuhi setiap hari. Toko modern merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang sudah ditata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum pada tabel-tabel yang terdapat pada rak-rak tempat barang tersebut letakkan dan merupakan harga pasti yang tidak bisa ditawar. Barang yang dijual di toko modern memiliki berbagai macam jenis. Selain menyediakan barang-barang lokal, modern juga menjual barang impor. Barang yang dijual juga memiliki kualitas yang terjamin karena telah melalui pemeriksaan terlebih dahulu sebelum barang tersebut dijual. Apabila ada barang yang tidak memenuhi kriteria akan ditolak. Dari segi harga, toko modern memiliki label harga yang sudah pasti, dalam arti harga yang sebelum maupun sesudah kena pajak. Pada dasarnya, pasar modern dibedakan menjadi 10 tipe, yaitu pertama minimarket, yaitu gerai yang menjual produk-produk eceran seperti warung kelontong dengan fasilitas pelayanan yang lebih modern. Yang kedua, convenience. Gerai ini mirip dengan minimarket
dalam hal produk yang dijual, tetapi berbeda dalam harga, jam buka, dan luas ruangan maupun lokasi. Yang ketiga, special store merupakan toko yang memiliki ketersediaan barang lengkap, sehingga konsumen tidak perlu pindah ke toko lain untuk membeli suatu barang, dan harganya bervariasi dari yang terjangkau hingga yang mahal. Keempat, factory outlet merupakan toko yang dimiliki perusahaan atau pabrik yang menjual produk perusahaan tersebut, menghentikan perdagangan, membatalkan order, dan kadang-kadang menjual barang kualitas nomor 1. Yang kelima yaitu distro atau distribution store, toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris, dititipkan oleh pembuat pakaian atau produksi sendiri. Keenam, supermarket mempunyai luas 300 sampai 1100 yang kecil, sedangkan yang besar dengan luas 1100 sampai 1300. Ketujuh, perkulaan atau gudang rabat menjual produk dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan jual kembali atau pemakaian bisnis. Yang ke-8, superstore, yaitu toko serba ada, memiliki variasi barang lebih lengkap dan luas, lebih besar dari supermarket. Yang ke-9, hipermarket dengan luas ruangan di atas 5.000 meter persegi. Yang ke-10, pusat belanja yang terdiri dari 2 macam, yaitu mall dan trade center. Fungsi pasar. Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Penataan pasar. Saatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan suatu penataan pasar modern agar mampu menjaga keseimbangan dengan pasar tradisional. Berikutnya memasuki ke bab 2 atau metode penelitian. Di sini kelompok kami menggunakan metode AHP atau tahapan analisis hierarki proses. Analisis hierarki proses atau HP merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pengambilan keputusan menggunakan alternatif. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Alzati, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Sati bekerja sama dengan Ernest Forman untuk mengembangkan perangkat lunak yang disebut dengan expert choice pada tahun 1983. Dan metode AHP ini telah dipelajari dan disempurnakan secara ekstensif sejak saat itu. Ini mewakili pendekatan yang akurat untuk mengukur bobot kriteria keputusan pengambilan. Ahli individu yang digunakan untuk memperkirakan besaran relatif faktor melalui perbandingan berpasangan. Setiap responden membandingkan kepentingan relatif setiap pasangan menggunakan kuesioner yang dirancang khusus. Dalam tahapan AHP ini mengambil alur pengambilan keputusan berdasarkan 3 tingkat. Tingkat yang pertama adalah tujuan dari AHP itu sendiri. Yang kedua adalah kriteria yang akan digunakan untuk menganalisis metode AHP itu. Terus sedangkan yang ketiga atau tingkat 3 yaitu menggunakan alternatif yang dapat diambil untuk memenuhi tujuan AHP, dan pada tahap structuring akan ditentukan apa tujuan dari AHP itu sendiri dan apa saja variabel kriteria yang akan digunakan. Lalu yaitu memasuki desain penelitian. Di sini sesuai judul makalah yang sudah kelompok kami sampaikan, di sini kami memilih
akan menganalisis mengenai pemilihan supermarket terbaik di Indonesia. Yaitu itu adalah goalnya. Lalu terdapat 4 kriteria. Yang pertama adalah kelengkapan produk, yang kedua adalah pelayanan, yang ketiga fasilitas, dan yang keempat adalah lokasi. Lalu kita mempunyai 3 kriteria, mempunyai 3 alternatif. Yang pertama alternatifnya adalah Indomaret, yang kedua adalah Alfamart, yang ketiga adalah Hypermart. Oke, selanjutnya mengenai analisis data menggunakan aplikasi Expert Choice dengan 4 kriteria. Yang pertama pelayanan, kedua kelengkapan produk, ketiga fasilitas, dan yang keempat lokasi. Nah, dari aplikasi tersebut dihasilkan sebuah data. Yang pertama kriteria supermarket terbaik metode AHP. Yang pertama matriks perbandingan berpasangan dengan skala Saati. Baik, di tabel yang bisa kalian lihat pada layar, yang pertama pelayanan dibandingkan dengan pelayanan mendapatkan angka 1, yang kedua pelayanan dengan kelengkapan produk mendapatkan angka 4, pelayanan dengan fasilitas 1,5, pelayanan dengan lokasi nilainya 4. Yang selanjutnya kelengkapan produk dengan pelayanan mendapatkan nilai 0,25, kelengkapan produk dengan kelengkapan produk mendapatkan angka 1, kelengkapan produk dengan fasilitas mendapatkan nilai 4, kelengkapan produk dengan lokasi mendapatkan nilai 2. Yang ketiga fasilitas. Fasilitas di sini dibandingkan dengan pelayanan mendapatkan nilai 0,66. Kemudian yang kedua fasilitas dengan kelengkapan produk mendapatkan nilai 2,66. Fasilitas dengan fasilitas mendapatkan nilai 1, fasilitas dengan lokasi mendapatkan nilai 4. Kemudian kriteria yang keempat lokasi. Lokasi dibandingkan dengan pelayanan mendapatkan nilai 0,25, lokasi dengan kelengkapan produk mendapatkan nilai 1, lokasi dengan fasilitas mendapatkan 0,37, lokasi dengan lokasi mendapatkan nilai 1. Jadi total dari setiap kriteria pelayanan mendapatkan total 2,16, kemudian kelengkapan produk mendapatkan total 8,66, fasilitas mendapatkan total 6,87, dan yang terakhir lokasi mendapatkan total 11. Untuk selanjutnya dari hasil yang saya bacakan tadi mengenai matriks perbandingan berpasangan dengan skala Saati metode AHP, kemudian dihasilkan perhitungan yang kedua, yaitu bobot kriteria atau priority factor dengan cara normalisasi matriks. Nah, normalisasi matriks dilakukan dengan cara membagi setiap entry pada tabel 1.1. Hasil penjumlahan masing-masing kolom kriteria seperti yang ada di tabel. Yang pertama pelayanan dengan pelayanan 1 dibagi 2,16. Nah, 2,16 itu didapatkan dari hasil yang pertama, matriks perbandingan, tabel yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi pelayanan dengan pelayanan 1 bagi 2,16. Yang kedua pelayanan dengan kelengkapan produk 4 bagi 8,66. Pelayanan dengan fasilitas 1,5 bagi 6,87. Pelayanan dengan lokasi 4 bagi 1. Kemudian yang kedua kelengkapan produk 0,25 dibagi 2,16. Kelengkapan produk dengan kelengkapan produk 1 bagi 8,66. Kelengkapan produk dengan fasilitas 4 dibagi 6,87. Kelengkapan produk dengan lokasi 2 dibagi 11. Kriteria yang ketiga fasilitas dibandingkan dengan pelayanan 0,66 dibagi 2,16. 2,66 dibagi 8,66 yaitu fasilitas dengan kelengkapan produk. Fasilitas dengan fasilitas 1 dibanding 6,87. Fasilitas dengan lokasi
4 dibanding 11. Kemudian yang terakhir, kriteria keempat, lokasi dengan pelayanan. Lokasi dengan pelayanan 0,25 dibagi 2,16. Lokasi dengan kelengkapan produk 1 dibagi 8,66. Lokasi dengan fasilitas 0,37 bagi 6,87. Lokasi dengan lokasi 1 dibanding 11. Nah, total dari ini semua nanti kita bagi dulu hasilnya pelayanan dengan pelayanan contohnya. Kemudian di total keseluruhan hasil data harus tepat angka 1. Jadi contohnya 1 dibanding 2,16. 2,16 dihasilkan dari penghitungan data sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Total dari data sebelumnya. Jadi di sini pelayanan mendapatkan total 1, kelengkapan produk totalnya 1, fasilitas totalnya 1, lokasi totalnya 1. Untuk selanjutnya masih mengenai perhitungan bobot kriteria atau priority factor, mendapatkan nilai kita akan mencari nilai eigen kriteria dari hasil normalisasi matriks. Jadi langkah berikut adalah menghitung rata-rata baris nilai yang disebut nilai eigen kriteria. Seperti yang kita lihat pada layar, kenapa kok bisa 0,46? Nah, 0,46 ini dihasilkan dari pembagian di tabel sebelumnya. Jadi setelah kita membagi hasil tersebut semua, kemudian kita total. Nah, total dari perhitungan tadi harus mendekati angka 1. Semisal kalau lebih, berarti data tersebut tidak konsisten. Kemudian untuk mencari nilai eigen, kita harus menjumlah semua nilai suatu kriteria, kemudian kita bagi total kriteria yang kita punya. Contohnya, di sini kita memiliki pelayanan. Kriteria pelayanan dibandingkan dengan 4 kriteria. Nah, di sini pelayanan 0,46 ditambah 0,46 ditambah 0,22 ditambah 0,36, kemudian kita bagi 4 karena kita memiliki 4 kriteria, yaitu dihasilkan nilai eigen pelayanan 0,375. Begitu seterusnya. Kriteria yang kedua mendapatkan nilai eigen 0,245. Kriteria yang ketiga fasilitas mendapatkan nilai eigen 0,275. Kriteria yang terakhir mendapatkan nilai eigen 0,292. Nah, di nilai eigen sendiri kita harus menjumlahkan dan totalnya harus mendekati angka 1. Semisal kalau lebih, itu berarti data yang kalian masukkan tidak konsisten. Untuk selanjutnya, sumber dari hasil analisis seperti yang saya jelaskan tadi. Analisis nilai eigen ini menyatakan bahwa pelayanan memiliki bobot yang paling tinggi dibandingkan kriteria lainnya. Menyatakan bobot lokasi atau pelayanan lebih tinggi dari bobot fasilitas dan kelengkapan produk. Berikut ini juga hasil bobot kriteria di mana digambarkan pada susunan hierarki seperti terlihat pada gambar 2.1 susunan hierarki dengan bobot kriteria. Di sini saya akan menjelaskan gambar dari susunan hierarki dengan bobot kriteria. Nah, data dari grafik tabel ini didapat dari hasil perbandingan atau rata-rata dari nilai eigen dengan total kelompok kelengkapan produk, yaitu didapat dengan nilai 0,245, pelayanan dengan nilai 0,375, fasilitas dengan nilai 0,275, dan lokasi dengan nilai 0,292. Lalu berikutnya, setelah diketahui nilai eigen, maka matriks pada tabel yang ada di atas akan dikalikan dengan matriks
data di bawah ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan data? Mengkalikan data matriks tersebut, yaitu dari nilai yang kita dapatkan di kriteria expert choice yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dikalikan dengan nilai eigen, lalu data nilai ini dikalikan dengan cara baris kali kolom. Saya akan contohkan, yaitu dengan cara 1D kali 0,375 ditambah 4 kali 0,245 ditambah 1,5 dikali 0,275 ditambah 4 kali 0,292 dan dihasilkan nilai 2,935. Begitu seterusnya. Maka setelah kita mendapatkan data matriks tersebut, maka selanjutnya akan kita masuk ke penghitungan konsistensi matriks kriteria. Langkah pertama yaitu menghitung konsistensi bobot vektor dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan 1/4 di dalam kurung atau T sama dengan 1/n, yaitu dalam kurung elemen ke elemen dikurang I pada dalam kurung A tutup kurung buka kurung W tutup kurung dibagi dengan elemen ke min I pada buka kurung W tutup kurung. Nah, itu caranya 1/4. Nah, 1/4 ini dari mana? Nah, 1 ini didapatkan dari rumus tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, yang ada di atas ini. Lalu data keempat ini didapatkan dari nilai kriteria. Nah, karena nilai kriteria dari kelompok kami yang sudah kami kerjakan ini adalah 4, jadi kita masukkan 4. Lalu dibagi dengan hasil penjumlahan nilai eigen dengan nilai matriks yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Caranya yaitu 1/4 dibagi dengan 2,935 per 0,375 ditambah dengan 2,023 dibagi dengan per 0,245 ditambah lagi dengan 2,342 per 0,275 ditambah lagi dengan 0,732 per 0,292. Lalu dihasilkan nilai sebesar 8,6332. Nah, caranya itu kita bagi yang ada di dalam kurung tersebut. Semisal 2,935 dikalikan dibagi dengan 0,375. Setelah hasil itu didapatkan semua yang sudah dibagi ini, lalu dijumlahkan terus dibagi dengan 4 dan ditemukan hasil 8,6332. Yang berikutnya yaitu menghitung indeks konsistensi dengan rumus sebagai berikut. CI. Nah, caranya yaitu menghitung
Caranya menghitung CI itu lambda maksimum dikurang dengan kriteria, lalu dibagi kriteria dibagi dengan 1. Nah, lambda maksimum ini didapatkan dari hasil yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sebesar 8,6332. Nah, caranya yaitu cara mendapatkan nilai CI yaitu dengan 8.632 dikurang 4 lalu dibagi dengan 3. Nah, dan dihasilkan nilai sebesar 7,329. Yang berikutnya kita akan mencari nilai CR. Nah, cara mencari nilai CR yaitu atau menghitung rasio konsistensi yaitu nilai CI dibagi dengan nilai kriteria. Nah, nilai kriteria ini didapat dari rumus Sati. Nah, jadi dilihat dari rumus Sati. Jika kriteria kita itu ada 4, maka nilai yang akan kita gunakan tersebut yaitu 0,9. Lalu setelah itu kita bagikan 7,329 dibagi 0,9 dan dihasilkan nilai 0,814. Dan dengan hasil perhitungan rasio konsistensi menunjukkan angka 0,0814 lebih kecil atau kurang dari 0,10 sehingga membuktikan bahwa hasil perbandingan dapat diterima atau konsisten. Nah, berikutnya yang keempat yaitu setelah mendapatkan nilai masing-masing dari setiap pembobotan kriteria dan setiap alternatif berdasarkan kriteria diperoleh matriks seperti tabel yang sudah dijelaskan ini. Yaitu caranya yaitu dengan melihat data grafik yang sudah ditentukan melalui aplikasi Expert Choice dengan membandingkan berapa besar pelayanan terhadap Indomaret, Alfamart, dan Hypermart dan dihasilkan nilai sebanyak Indomaret 0,163, Alfamart 0,352 dan Hypermart 0,486 dan begitu seterusnya. Lalu berikutnya kita memasukkan nilai susunan hierarki dengan bobot kriteria dan bobot alternatif. Seperti tabel berikut. Yaitu kita masukkan nilai eigen yang sudah kita hitung. Lalu kita masukkan nilai alternatif yang ada pada data Expert Choice. Dengan begitu kita menghitung bobot akhir masing-masing alternatif dengan cara mengkalikan matriks pada tabel di atas dengan nilai eigen kriteria atau hasil bobot akhir dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yaitu Indomaret mendapatkan bobot sekitar 0,23 dan sebesar 23%. Lalu Alfamart dengan bobot 0,40 dan persen sebesar 40%. Lalu Hypermart 0,54 dan didapatkan persen sebesar 54%. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya yaitu cara mencari bobot dari hasil kriteria dan alternatif ini yaitu dengan cara mengkalikan matriks
baris kali kolom. Nah, caranya yaitu nilai Indomaret dengan sebesar 0,163 dikalikan dengan pelayanan sebesar 0,375 ditambah dengan Indomaret 0,149 dikalikan dengan kelengkapan produk sebesar 0,245 ditambah Indomaret 0,206 dikalikan dengan fasilitas sebesar 0,275 ditambah lagi dengan Indomaret 0,280 dikalikan dengan lokasi 0,292 dan dihasilkan data Indomaret yaitu sebesar bobotnya 0,23 atau persen sebesar 23% dan seterusnya. Nah, berikutnya itu lampiran dari hasil analisis yang ada pada data Expertchoice dinyatakan bahwa seluruh data dari kriteria supermarket yaitu pelayanan, kelengkapan produk, fasilitas, dan lokasi, maka nilai dari data kriteria tersebut yaitu sama dengan 1 atau konsisten. Jadi dari hasil pembobotan tadi dinyatakan bahwa Hypermart memiliki bobot paling besar dengan dari keseluruhan bobot tersebut. Hypermart adalah bobot yang paling besar dengan didapatkan nilai sebesar 0,54 atau 54%. Maka bisa dinyatakan dari analisis kelompok kami yaitu pemilihan supermarket terbaik di Indonesia, maka Hypermart adalah bobot dari data responden yang sudah kita dapatkan, maka Hypermart adalah supermarket yang terbaik dari data analisis yang sudah kami lakukan. Penutup atau kesimpulan dari penelitian ini adalah supermarket atau swalayan dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, dan hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulaan. Dalam penelitian ini, kami membandingkan 3 supermarket ternama di Indonesia, yaitu Indomaret, Alfamart, dan Hypermart, di mana ketiga supermarket ini memiliki kualitas dari kriteria yang sudah disebutkan di atas dengan menggunakan metode AHP dan Expertchoice. Berdasarkan hasil olahan data menggunakan metode AHP, dapat disimpulkan bahwa pemilihan supermarket terbaik di Indonesia memiliki bobot penilaian tertinggi adalah Hypermart dengan nilai 54% Penilaian ini berdasarkan data responden yang dicerminkan oleh indikator pelayanan, kelengkapan produk, fasilitas, dan lokasi. Selain itu, penelitian dilakukan dengan model AHP lebih kompleks.